Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Hana Izzati Araudah, mahasiswa Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Stambu 2020. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan tugas proyek mata kuliah pengantar ilmu hukum. Dalam tugas ini, sebelumnya saya telah melakukan penelitian atau menganalisis serta membuat tugas mini riset dan rekayasa ide saya. Di sini, saya mewawancarai tetangga dan keluarga saya tentang pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap ilmu hukum, terkhususnya penggolongan ataupun macam-macam hukum yang berlaku. Pada penelitian mini riset ini, saya menemukan fenomena bahwa masyarakat daerah saya sangat minim pengetahuannya tentang ilmu hukum, khususnya pada penggolongan ataupun macam-macam ilmu hukum. Oleh karena itu, di tugas mini riset, saya menemukan solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi fenomena tersebut. Sebelum saya memberikan langkah-langkah atau solusi yang dapat digunakan untuk lebih mengenal tentang hukum dan macam-macam hukum yang berlaku, ada baiknya saya akan memberitahu faktor-faktor penyebab fenomena tersebut. Yang pertama, ada penegak hukum. Hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari sasaran, serta mampu menjalankan dan membawa peranan yang dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian yang kedua ada sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berjalan dengan lancar. Selain itu, masyarakat enggan mencari informasi yang relevan terkait bentuk-bentuk atau sumber-sumber hukum itu sendiri. Kemudian, pendidikan yang masih rendah, jadi kurangnya ilmu pengetahuan dan wawasan. Ketiga, tingkat kemauan belajar dan membaca yang masih rendah. Kemudian, kurangnya memanfaatkan media informasi dan masyarakat merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Adapun solusi yang ditawarkan ialah 1. Pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran. Kedua, hukum dan hak asasi manusia disusun berdasarkan pendekatan kepada masyarakat, serta memahami dan menerapkan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Peningkatan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam rangka pencapaian sasaran hukum pada berbagai lapisan masyarakat. Yang keempat, peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga penyuluh, tidak hanya dari kemampuan substansi hukum, juga sosiologi serta perilaku masyarakat setempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi dapat lebih tepat, dipahami, dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Di sini saya menemukan 4 kunci dari solusi yang ditawarkan: tindakan, pendidikan, kampanye, dan keteladanan. Setelah kita mengetahui faktor-faktor dan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan ataupun fenomena tersebut, kemudian selanjutnya ada langkah-langkah untuk melaksanakan solusinya. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Melakukan tindakan untuk menanamkan kesadaran hukum pada masyarakat, seperti jika melanggar akan dikenakan sanksi yang nyata. Kedua, mengadakan sosialisasi yang sistematis. Ketiga, menyediakan sarana yang cukup dan tepat sasaran. Keempat, memberikan bantuan dana pendidikan. Kemudian, menyediakan fasilitas pendidikan dan memberikan pengetahuan. Keenam, proses hukum tidak boleh didasarkan pada motivasi politik. Ketujuh, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta tidak diskriminasi. Yang terakhir, menegakkan sistem hukum yang seadil-adilnya dan berorientasi pada kebenaran. Terakhir, adapun kesimpulan sekaligus penutup dari saya, Indonesia sebagai negara hukum di mana Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasarnya dan memiliki berbagai macam-macam bentuk
dan sumber-sumber hukum lainnya. Dan karena Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana setiap perbuatan warganya diatur oleh hukum, maka dari itu, hukum dalam masyarakat sangat penting untuk diketahui dan dipahami sebagai warga negara yang baik, yang mengerti akan hukum yang ada di negara sendiri. Dan untuk masyarakat mengetahui hukum tersebut, maka perlu dilakukan solusi dan dilaksanakan langkah-langkah dari solusi tersebut. Maka kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus tetap berupaya mendorong masyarakat untuk lebih memahami tentang hukum tersebut agar dapat menciptakan kedamaian dan terbentuknya keadilan hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang seadil-adilnya. Hukum yang baik dan seadil-adilnya. Thank you.